Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Ini hari ini kita bakal disuguhkan oleh sebuah video yang sangat spesial, Fenomenal. Karena biar bagaimanapun kita tuh mencari cara agar tetap konsisten untuk mengupload episode-episode baru di channel YouTube-nya Jurnalisa. Makanya kita berpikir sedemikian rupa gimana ya caranya ya, kita nggak bisa penelusuran rame-rame terus ke tempat-tempat yang angker seperti dulu lagi gitu di masa-masa seperti sekarang. Makanya kita mencari cara dan ternyata ada seseorang di antara kami yang mempunyai ide sangat brilian. Wow. Saya jadi referensi juga teh, jadi contoh. Enggak. Jadi ceritanya Riri itu karena kita agak berjauhan, Riri tuh ngasih ide, Sa, gimana kalau aku penelusuran sendiri katanya di rumah keluarga lah gitu. Emang terbaik. Hebat. Jadi dia bersama orang-orang terdekat rumahnya itu mencari huntu sendirian. Keren banget. Keren. Keren banget. Tim ranginang kita Sahabat ya. dekatnya ya di sana ya. Ya. Best friend. Best explore ya. Bentar. Gila Aduh Riri, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Riri. Tim ranginang yang mandiri. Iya. Iya. Berkat Riri jadi kita ada konten lagi dan dia juga bisa menghibur kalian semua yang mungkin menunggu-nunggu ada apa lagi ya di Jurnalisa. Nah, mari kita lihat kira-kira video apa yang akan ditelusuri atau tempat apa yang akan ditelusuri oleh Riri. Kita lihat dan kita melakukan penelusuran dari sini secara virtual. Halo, saudara-saudara aku. Kangen banget ya. Sekarang aku ada di suatu lokasi di dekat rumah juga sih. Jadi ini tuh nanti kita keliling-keliling ya. Ini tuh bangunan yang masih milik keluarga juga sih, dan dia tuh fungsinya tapi nggak buat tempat tinggal. Jadi udah lama kosong dan kadang-kadang fungsinya jadi tempat kerja gitu. Nah, yang tinggal di sini itu ada 2 orang. Yang yaitu adalah Pamai itu supir aku sama Dimas. Nah dia tuh sering banget nganter aku ke lokasi-lokasi Jurnalisa gitu, makanya dia udah ngerti lah gitu kan perhuntuan. Satu lagi Pak Iman, supirnya kakak ipar aku. Mereka berdua di sini ceritanya banyak banget ngalamin kejadian mistis. Nah oke. Itu orangnya lewat. Ya udah pokoknya jadi kemana-mana tetap di Jurnalisa. Oke, sekarang kita panggil aja langsung Pamai. Silahkan. Nah ini orang yang selalu nganterin aku Bandung Jakarta. Ya nggak apa-apa. Gimana pesan-pesannya selama ini nganterin aku ke lokasi syuting Jurnalisa? Ya, alhamdulillah menyenangkan. Jadi kita Menyenangkan Cen. sedikit mengenal daerah mistis, malah yang orang dijauhi malah ini Kita dekat, datengin gitu kan ya. datengin. Dan biasanya Mama itu suka kayak sompral juga sama kayak kakak. Misalkan tiba-tiba kita lagi nunggu syuting, Neng tinggal di gerang Neng. Iya nama dia. Astagfirullah. Mama udah lama? Kurang lebih 1 tahun. Di sini 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya? Nah Pak Iman sini deh ikut juga. Nah Halo. ini satu lagi Pak Iman. Menurut cerita di sini, orang di sini jarang bertahan katanya. Paling bertahan 3 hari. Pak Iman sudah berapa lama di sini? Sama 2 tahun. 2 tahun. Betah ya tapi ya. Nah, tapi guys aku di sini mohon maaf nih nggak akan mediasi ya, soalnya aku sendiri jadi aku cuma mengajak kalian keliling-keliling dan buat tim Jurnalisa silahkan melihat, oke? Nih tangga ini kalau tengah malam sering kedengaran suara orang berjalan naik, tapi pas tengok gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Saya sampai kadang sering merinding kalau setiap pulang kerja lewat sini tengah malam, kadang-kadang gelap kan ini, saya merasakan itu merinding sekali itu di sini. Tapi suaranya suara apa Pak? Suara kaki aja, suara kaki naik aja, gitu bug-bug gitu. Oke. Kayak suara orang mau naik ke atas gitu, tapi
pas ditengok nggak nyampe ke tembok gitu, cuma sampai besinya aja gitu berapa. Pas ada suara itu langsung datang ke sini terus ngecek gitu. Nah itu, cuma kan kalau kejadiannya setiap kejadian suara itu lagi saya di dalam gitu. Dicek tapi nggak ada, cuma saya pernah tidur sendiri waktu Pak Iman nggak ada, tapi ada suara orang kayak gimana gitu, kalau orang Sunda itu kerek gitu sebelah gitu. Ngorok, guys. Ngorok ya, ngorok gitu di sebelah saya. Oh, Nggak ada siapa-siapa tuh, saya sampai merinding. nah aku merinding guys. Ya, saya begini. Nah, tengah malam saya panas nih saya begini. Nah, Ini sering dipakai orang. sering. Tapi kadang-kadang kalau tengah malam kan ada suara orang BAB di mana gitu. Tapi pas dilihat nggak ada orang gitu. Oh gitu. Kalau ini tuh biasanya dipakai ruangan apa? Kalau ini siangnya dipakai untuk kantor. Pak Iman pernah ngalamin kejadian apa di sini? Nah, kalau di sini saya paling sering itu dari mulai ada beberapa penampakan. Untuk awal ada datang dari sana masuk ke ruangan gudang sana. Yang kedua, Aduh Pak, aku pusing. yang kedua penampakan seorang wanita maaf ya, ada penampakan seorang wanita cuma hanya beberapa detik, mungkin sekejap mata langsung hilang. Rambut panjang, pakai baju warna merah. Nah, Mohon maaf, rambut panjang pakai baju warna merah. Terus Pak. Yang tidur sama saya. Yang paling sering kalau setiap malam Selasa sama malam Jumat, yang paling sering dia suka bermain di ruangan situ. Ayo nanti kita ke ruangan itu ya. Ya Allah, kaget. Jadi kita sekarang udah di lantai bawah, guys. Nah, di sini tuh kenapa Pak Iman bilang ini yang paling ekstrim gitu di sini? Ya, karena mungkin di sini tempat cocoknya dia bermain di sini. Si sosok itu, Iya, rambut panjang baju merah. iya. Terus. Ya terkadang kan dia kalau mulai datangnya itu jam 10 lewat, terus dia pasti tandanya gini-gini terus, terus aja bunyi. Dia gerakin ini. Iya, gerakin itu. Pernah lihat sendiri langsung dia goyang-goyang gitu. Iya. Pak Iman waktu itu di atas. Iya, Oh, jadi saya liatin ngeliatin terus. Coba kita lihat ya. Oh, ini ruangan apa, Pak? Tadinya sih, tapi sekarang jadi gudang. Di gudang aja ya? Iya, ruang setup. Allah Akbar. Ada kecoa kayaknya Itu ada yang tadi ada yang gini nih, swing gitu di situ. Sumpah, tapi nggak ada kecoa. Ya ada lah. Hah? Tadi toel. Ini jarang ada kecoa nih. Nah, sekarang kita ada di ruangan tempat Pak Mai tidur. Saya biasa tidur berdua. Nah waktu itu Pak Iman lagi pulang kampung. Saya tidur itu waktu itu kalau nggak salah tuh waktu itu malam Jumat. Tiba-tiba saya tidur, di samping saya terdengar ada suara ngorok. Cewek cowok? Suara cewek. Sampai saya masuk dalam mimpi saya, itu cewek gitu, tidur di sebelah saya gitu. Berarti waktu itu Pak Mai setengah nggak sadar, Nggak setengah sadar gitu ya? Sadar juga gitu. Bisa sadar sampai Pak Mai sampai pagi, Pak Mai tadi tidur lagi sampai ngopi di dalam di tengah. Iya.
sampai mikirin itu siapa gitu yang tidur di sebelah sampai ngorok gitu. Kalau di mimpi, Sampai kayak orang pacaran gitu Neng. tapi pas bangun nggak ngeliat sosok apapun. Nah, ada apa. Cuma Pak Mai tidur lagi, masuk ke mimpi lagi gitu. Si orang itu Lanjut ya. lanjut mimpinya gitu. Oh. Ini Kayak kayaknya sosok yang sama ya Pak Mai? iya, cewek. Nah, konon cerita kalau sebelum masuk ke sini kan ini sering gelap Neng. Itu katanya ada cewek suka nongkrong. Ini gimana nih? Kata orang-orang sekitar kan pasti dari jalan ngeliat ke sini. Ya, waktu saya pas di sini berdiri, itu orang yang sering melewat sini nanya, "Kok lagi ngapain?" Saya kan tinggal di sini, masa? Kan itu penghuninya katanya sering ada yang nongkrong di sana, Bu Kunti namanya. Ah, masa saya belum pernah lihat. Ya padahal saya sendiri pernah merasakan gitu ya. Terus kata orang-orang kantor sini, kalau ketemu saya, "Pak, di sini udah melihat apa aja yang aneh-aneh gitu." Yang aneh apa, Pak? Ya mungkin saya pernah lihat juga diomongin lah gitu. Karena takut saya tersugesti malah lebih takut. Iya. Banyak. Jadi udah menyebar ya kabar berita. Soalnya di sini, sosok ini. di sini tuh Neng, katanya cuma saya sama Pak Iman yang bertahan. Orang lain paling bertahan 1 minggu. Ada malahan tukang rombongan di sini pada kabur karena musik sini. Ya yang pikir itu di sini tuh pernah ada sampai suara gigit-gigit gitu, gigi gimana gitu. Meletup gitu ya gue. Di sini, saya sama Pak Iman liatin ke depan ada apa? Tapi Pak Mai pernah lihat yang lain nggak selain sosok wanita ini? Itu cuma yang paling itu Mas, Pak Mai itu suaranya cuma suara, kedengaran ngorok di samping Pak Mai. Nah waktu itu sampai masuk ke dalam mimpi. Tapi mimpi bisa berlanjut anehnya. Iya. Kalau mimpi kan Itu bisa mimpinya spesial. spesial. Tidak, bukan mimpi biasa itu. Mimpinya lagi kalau kita itu padahal Pak Mai nggak ngebayangin cewek gitu ya. Pak Mai usia gini gitu ya. Kalau ngebayangin ini pasti istri di rumah. Kok tiba-tiba Pak Mai kayak orang pacaran gitu di dalam mimpi itu sampai gimana gitulah. Baiklah kalau gitu. Yuk lanjut lagi. Balik lagi ke ruangan meeting ini, Bapak mau cerita apa? Ya saya pernah ngalamin lagi beres-beres di ruangan ini dulu, terus ke ruangan tengah ini. Nah, karena kan di sini tempat meeting, kursi banyak. Nah, lagi ngepel di pas pojokan kebetulan mau ke arah sini, kursi yang di depan saya bergerak sendiri gitu. Yang ini? Ya. Geraknya kayak gimana Pak? Nah, ya geraknya begitulah. Kayak begini kan. Ini beres semuanya di sini. Coba Bu. Nah, jadi begini. Sampai saya dilihatin terus. Ya, berhentinya di sini. Sampai saya kaget, ngapainnya nggak dilanjut. Makanya diam dulu. Dia ngerasain. loading dulu. Ya, gitu. Ngerasain ada sesuatu gimana gitu. Tapi Bapak nggak ngeliat siapa yang dorong? Enggak, ngeliat. Cuma lihat gerak kursi aja sendiri. Udah segitu, nggak ini lagi. Enggak. Apa sering atau waktu itu aja ngeliatnya Pak? Hanya waktu itu aja. Ini gudang. Katanya Pak di sebelah tuh kosong juga ya? Ini kosong udah lama banget, udah kuno banget gitu. Gede lagi rumah ini. Mungkin bisa aja gitu. Kalau Mas Baik kan tempatnya rumah-rumah kosong gitu, Iya, seneng. yang lembab. Kali-kali kan bisa ada main ke sini, mungkin ada seneng apa di sini. Iya silaturahmi gitu ya Pak ya? Mungkin ada Pak Iman ganteng gitu kan. Wah. Itu orang gaib itu senang Iya. manusia gitu. Pak Iman pernah dengar apa nggak dari sebelah? Kalau untuk saya sih belum pernah. Kalau dari sana, ya nggak ada lah. Cuman gelap aja gitu ngeliatnya. Tapi nggak ngerasa keganggu gitu? Kalau untuk yang sebelah situ? Enggak sih kayaknya. Oh gitu. Ya udah teman-teman, saudara-saudaraku tersayang, tolong ya ditelusuri. Aku di sini hanya sebagai tour guide aja, oke? Dadah. Yeay. Kenapa sih ada tepuk tangan?
Iya, semangat aja. Luar biasa Pak Iman. Terima kasih loh Riri, terus Pak Mai, Pak Iman juga sudah mau berkontribusi di Jurnal Cerita Misteri sehingga kita punya stok untuk menghibur kalian semua yang ada di rumah. Tadi udah dilihat rumahnya, atau itu semacam kantor ya, rumah jadikan kantor. Terus udah lihat peruangan-peruangannya juga. Yang menarik di situ katanya ada sosok kuntilanak berbaju merah gitu. Bu Kunti. Oke, sebelum kita lanjut mencari tahu isinya, bisa ceritain kunti baju merah itu apa? Iya, yang sering dilihat mah kan lebih banyak yang bajunya Putih putih, gitu ya. katanya. Ya itu lebih beda lagi dari energinya sih Neng. Yang merah teh lebih galak. Identik dengan kemarahan ya sebenarnya. Lebih kemarahannya lebih galak pisan dibanding yang putih yang galau-galau itu. Jadi lebih berani. Benar. Lebih berani, lebih usil dan mungkin tidak segan untuk menampakkan diri ya. Bisa. Dan mungkin ini jadi salah satu rumor dari orang-orang bahwa rumah itu berhantu. Iya. Oke. Sampai disebut Bu Kunti tadi. Bu Kunti. Wak. Mana bapakna? Au. Oke, saatnya berbagi tim karena sebenarnya kan ini nggak terlalu banyak sebenarnya sosok yang ini, cuman Lebih baik bareng-bareng sih. enggak. Aduh. Kita berbagi tim atau langsung aja? Langsung lah. Enggak, berbagi. Oh iya baik. Berbagi. Iko udah siap tuh. Aku sama Iko sama Kakang, Indi sama AA sama Dimas. Jadi nanti selagi AA bercerita, Dimas menggambarkan dan Indi mungkin mediasi. Kalau saya ya paling ngobrol sama ini. Ya udah kalau gitu kita bagi 2 tim, Angga, Indi dengan Dimas, lalu saya Iko dengan Kakang. Yuk, go. Seperti yang sudah kita tinjau sebelumnya. Katanya Angga tertarik sama si Kunti yang berbaju merah. Nah, tadi udah sempat dicerita sedikit ya kalau si Kunti merah itu teh energinya teh lebih besar. Lebih besar. Nah, sosok Kunti merah itu sebenarnya tidak asing. Karena di kantor kan ada Oh iya, benar. si sosok merah itu teh memang jadi satu hal yang lumayan bikin pergerakannya tuh lebih ekstrim dibanding yang menggerakkan benda teh, memindahkan, kadang manggil udah paling menyerupai. Wah, itu udah mengerikan. Berarti nyambung dong sama yang suka gerak-gerakin. Iya, nyambung banget. Yang Karena bener ya, katanya kalau misalnya si sosok ini teh untuk sampai bisa menggerakkan satu benda itu teh energinya tuh besar-besaran. Iya, makanya dibilangnya beda kan yang merah sama yang biasa yang dilihat yang putih gitu. Karena energi mereka lebih kuat pisan. Kekuatan mereka untuk berinteraksi itu lebih tinggi. Entah dari apanya, cuman kemungkinan sih dari kemarahan mereka sebelumnya yang bikin fight. Yang bikin penasaran ini si sosok ini akhirnya kayak eksis di rumah itu tuh kenapa itu kan? Apakah memang terganggu dengan kehadiran yang tinggal di sana? Tapi atau emang sifatnya tuh emang jahil aja? Kalau gitu? lihat ceritanya tadi kayaknya dia suka sama Pamai deh. Gitu ya? iyalah orang sampai ke bawah mimpi, Iya kan? tidur di sebelahnya. Oh iya. Jadi ingat cerita dulu pernah Om Ahmad. Oh mama. Iya. Ada kemungkinan nggak sih? Pamai, hati-hati Pamai. Sempat dengar juga, maksudnya bukan satu hal yang tidak mungkin ketika satu sosok itu bisa menyukai seseorang. Bisa. Dan Nyukain manusia ya. Iya, banyak kejadiannya, bahkan yang paling ekstrim itu bahkan sampai mengandung Iya. Waduh. anak dari sosok itu. Itu kan udah lebih ekstrim lagi. Bisa. Ngeri pisan. Oh, sepertinya Pamai seperti ada ketertarikan seperti Mas Beng ya. Kan dicintai oleh kunti-kunti. Punya sense of Kunti. ya. Kan di kalangan manusia misalkan kurang laku nih. Tapi di kuntian laku gitu. Iya. Bener ya Bang ya? Iya.
Iya sampai sekarang kan sendiri ya. Itu bikin susah. Itu tapi itu bener banget. Apa? Waktu itu waktu lama nggak punya pacar nih. Lama nggak punya pacar kan. Wah, semacam. Habis gitu Ada yang ngomong loh. nah, kedengeran sih. Mama aku sempat bilang, "Kamu kayaknya terlalu sering main sama hantu-hantu deh." Kan nulis ada segala macam, cerita-cerita hantu. Jangan-jangan kayaknya ada yang suka sama kamu. Bisa jadi. Karena kalau udah ada satu sosok yang suka sama orang itu bakalan susah untuk dapetin jodoh. Ganggunya. Iya, Tapi atau akhirnya ketemu juga sama yang suka hantu. Jadi hantu yang gitunya kayak dadah. Yang ini lebih tak seram gitu. yang ini lebih serem dari hantu. Enggak lebih bukan serem, lebih cantik ya. Oh. Hey. Biasa aja dong sayang. Ya udah nih, coba pengen ngobrol dong sama si merah itu teh. Karena kemarin juga setelah penelusuran teh Riri sempet telepon. Kok jadi berat banget kayak pengen masuk. Nah, ya artinya dia pengen berinteraksi lah ketika Riri ke situ. Nah, sekarang mumpung di sini berkumpul, kita aja ngobrol. Riri juga tadi kalau lihat di video ya, itu kayak nahan-nahan kayak Iya, nggak udah kuat pusing, katanya. udah pusing ya kan. Sampai pusing. Kenapa ditutup mukanya? Malu. Hah? Kalau di rumah aja nggak mau diam, sekarang ditutup mukanya kenapa? Buka aja. Hai. Pasti cantik ini mukanya makanya ditutupin ya. Nggak mau kelihatan muka cantiknya ya. Ngintip. Kenapa ditutup sih? Bisa ngomong nggak? Nih, kalau bahasa Sunda mah ya suka ucang angge. Gini di balkon sambil santai di tangga. Kamu bisa ngomong nggak? Bisa kalau gini nggak ada bisa ngomong mah. Bisa? Katanya mau ngobrol kemarin adik saya ke situ. Sekarang bisa ngobrol. Pengen tahu kamu udah lama di situ ngapain aja? Kenapa ganggu Pak Mai? Yang emang di situ atau dari rumah kosong katanya di sebelah yang udah lebih lama. Hah? Udah di sana. Dari sana emang. Dari sebelah. Dari rumah yang sebelah kosong. Menemani orang-orang itu. Tapi sebelumnya kamu udah di situ kan? Hah? Kosong. Oh, berarti bukan di situ yang kosong, yang sebelah. Sebelah yang kosong. Jadi sebelah rumahnya kosong. Di situ ada orang. Nemenin Iya benar, gitu. benar. Kamu juga nggak ada teman di situ, Nggak ada jadi teman pindah di ke sana. sini. Dasar. Tapi jangan gitu-gitu terus, takut Pamai sama yang lainnya. Hah? Iya sih. Cuman kalau mereka kesal terus marah kamu disuruh pindah gimana? Hah? Hah? Nyampe naon ya. Nggak ngerti ya, saya mah ngomong apa itu. Itu kenapa kamu teh pertamanya jadi gini? Saya boleh tahu nggak? Malu ya? Itu manggil-manggil apa? Tawa.
manggil teman-teman ke sini gitu. Banyak laki-laki cenah. Gak gatel ya. Pasti milihnya Beng lah, udah jangan jauh ini. Yang mana yang kamu suka? Siapa? Yang mana yang kamu suka? Nanti saya kenalin. Yang mana? Mana? Semua mau. Nanti saya kenalin, ada teman saya yang kumisan keren. Mau yang komisan? Nanti ya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Boleh nggak usah masuk ke situ lagi? Kamu suka ke Pamaiti suka? Hah? Selalu sendiri. Ini bagus. Menemani. Niatnya mah ingin menemani. Kasihan gitu ya. Cuman kan kelihatannya ya gimana mau. Saya sama tahu. Terus kenapa geser-geser kursi segala? Gigit-gigit. Biar kelihatan. Hah? Kenapa itu? Hah? Bukan kamu. Bukan kamu. Yang gigit-gigit gitu kan. Kamu keneh lah. Kamu lagi. Ya udah, nanti tunggu aja, nanti salah satu teman saya kenalin ya. Dia banyak teman-teman laki-lakinya. Biar jangan sama orang, kamu mau udah lain alamnya. Ya. Udah keluar dulu, nanti saya ngobrol lagi. Ya. Facial. Ikan tadi. Takut. Terus saya kayak gimana, Di? Terusnya gimana, Di? Kenapa lagi? Terus ya. Oh, sih kerot sih. Kamu beda lagi nih, Teh. Lebih kayak tapi. Udah nanti dulu, keluar dulu, Gandeng. Ini kukunya rusak nanti. Cil pisan. Mau diem ya. Nah, jadi enggak. Langsung sih ditaliin beneran. Mau ditaliin beneran. Nah, jadi diam, nggak berisik-berisik, diam dulu. Kan lagi ngomong, nggak usah gitu-gitu. Nanti lagi ngomongnya, nanti dikenalin sama kumisan ya. Keluar dulu. Keluar dulu. Selalu bandel, kalau masuknya kunti, ya pergi balik deh. Kenapa kayak gitu, Di? Kamu siapa? Kamu siapa? Rata-rata gitu sih kalau ketemu sama kunti mah ya ngeyel, terus sok-sok menakuti, ya serem sih karena bentuknya aja lagi di indie gitu yang dilihat ya ini. Kalau kalian lihat ya selalu nikmati. Dia juga nggak pede ngeliatin mukanya, makanya dari tadi tutup. Rusak pisan. Bagian sininya tuh hancur pisan. Jadi Saya kata. jadi pastilah dia juga nggak pede.
Terus pas tadi ditanya kenapa ganggu-ganggu yang ada di situ, ya dia bilang hanya ingin menemani ketika salah satu dari mereka sendirian. Gaya tuh sih. Jadi Tapi kalau ada berdua mah, Dianya juga takut ya. ya pokoknya kejadiannya kalau ada yang sendiri situ mau, Oh iya bener sih. iya. pokoknya kalau ada yang satu orang sendiri di situ dia pasti muncul. Kebanyakan kalau lagi berdua mah di tempat yang agak jauh dari dia ya. Iya, nggak sampai masuk mimpi, ada suara Macam sih. Tapi itu karakter yang merah. Oh emang gitu ya? Di kantor juga gitu. Kalau di dan cuman ada sendiri, dia pasti muncul. Ketawa lah, ngendain benda lah apa. Itu entah jadi satu apa ya? Khasnya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya lagi berdua gitu di kantor, misalnya dulu siaran malam ada berdua, terus satu orang keluar emang di tempat area siaran itu nggak ada siapa-siapa, itu pasti ada kejadian. Dan itu pasti si merah. Oke. Jadi Kalau dia sendiri itu Kayak kalau ingat yang muncul. si Asih, kan aku selalu sendiri di rumah, dia oke. muncul-muncul mulu kalau sendiri. Jadi gimana kalau kita lagi sendiri? Sendiri kan kamu mau udah nikah, nggak sendiri. Enggak, maksudnya buat yang lain pasti pertanyaannya. Jadi kalau kita lagi sendiri harus gimana? Jangan ke distract pikiran, jangan mikirin ke sana. Pokoknya jangan takut sama hal seperti itu. Kekuatan doa mah tetap nomor satu. Mereka juga akan mental. Dan doa tuh harus yakin ya, karena banyak banget kayak cerita-cerita gitu ya, khususnya di Bandung. Kayak orang-orang ketemu pas-pasan sama hantu, mereka berdoa tapi nggak yakin dari hati, malah diikutin bacaannya. ngeledekin ya? Iya, mah kayak gitu-gitu atau apa kan. Iya, iya. Serem gak sih? Kayak dia baca-baca doa juga. Apa ya kita baca ya? Iya sih emang harus yakin. Iya, harus yakin. Cerita-cerita yang mau ngomong astagfirullah susah terus Jadi Iya, gitu kan? banyak banget. enggak. Iya, yakinin memang harus dari hati sih. Iya. Menghadapi itu mah ya yang saya lakukan juga selama kalau misalnya perjalanan syuting juga gitu. Kenapa lebih berani ya membuat keyakinan diri sendiri supaya bisa menenangkan yang lain gitu. Yang pertama mah ya yakin, terus berdoa lah gitu. Dan kalau lagi sendiri di rumah jangan kayak pasti ada ini, pasti ada ini. Ya itu Jangan, masuk jangan. ya sendiri ya. Malah nanti ada gitu. Kita sering ngomong kayak gitu ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi kurang lebih itu yang kita dapat bagian yang perempuan. Perempuan nanti di akhir kita lihatin kayak gimana. Nah, saatnya Risa, Niko, dan kakak Abi main Miobi. Oh, ini mukanya harus Oh, itu kan udah dari sekarang lagi. Oke. Sekarang waktunya kita melampiaskan semua ketakutan ini kepada Teresa, Kakang, dan Iko. Kakang Iko, Risa sedang-sedang aja. Sedang di rumah. Ya, kayaknya. Oke, tadi udah Angga sama Indi sama Dimas membahas tentang sosok perempuan atau membahas lebih jauh tentang kuntilanak merah itu. Jadi mungkin di antara kalian juga banyak yang bertanya-tanya, apa sih bedanya gitu putih dan merah? Apakah mereka tetap sama gitu atau gimana? Ternyata tadi sudah dijelaskan. Dan ternyata pada saat mediasi katanya agak susah untuk diajak berkomunikasi. Tadi saya sempat ngobrol sama Angga, katanya ya udah aja kasihin aja sama Mamat gitu. Cuman masalahnya saya nggak yakin banget Mamat mau. Karena kalau mungkin kalau tadi Pamai membayangkan ya, ketika dia menampakkan diri depan Pamai ya bagus gitu, sehingga Bentuknya bagus. tertarik. Tapi kan aslinya coba bayangkan. Oke, saya pengen lebih jauh mengenal sih sebenarnya lebih jauh kenapa dia seperti ini, apa yang membuat dia sampai akhirnya menjadi seperti ini gitu, yang mungkin kalau kita tahu itu bisa jadi pelajaran buat kalian semua ke depannya, jangan berbuat seperti itu gitu. Tapi kumaha caranya? Tadi kan nggak disuruh pergi. Iya. Kalau kita mau ngorek informasi gimana? Coba mereka yang ngobrol.
si duet itu? Bahasa Indonesia dan bahasa Sunda Oh bagaimana? iya, bingung juga ya. Ya udah ke saya aja kalian yang nanya ya. Waduh. Yuk bisa yuk. Halo. Lembut banget nanya Kuntika kan? Iya. Digas. Mungkin kamu tadi sama dia, sama yang tadi nggak mau ngobrol, mungkin sama saya lebih ganteng mau ngobrol nggak? Sama ini cowok-cowok nih berdua nih cowok-cowok dikasih keren. cowok-cowok. Kenapa? Maunya sama itu doang yang ada di sana? Nggak mau juga? Kenapa nggak mau ngobrol? Emang nggak bisa ngomong apa gimana? Kagak demen. Demennya kayak gimana coba? Coba tunjuk yang Ada di sini ada nggak? Ya si Mai. Oh, nggak ikut ya? Pamer ya? Ke Bandung. Nggak mau dia yang lain, tetap Pamai mau. Pengen itu doang. Kalau ini mau nggak nih? Mirip kok. Ya hampir sama. Pendek begitu. Oke. Nah ini mah agak tinggi nih. Kepalanya bonyok. Jadi yang bagus Emang gimana? bener Pamai emang udah paling bikin ganteng dia deh. minat. Emang sebelum Pamai ke sana, kamu udah di sana? Udah ada di tempat itu? Udah lama. Udah lama. Oh, kesepian begitu. Kenapa? Pamai datang. Oke, kan menarik ya. Kenapa Mai doang, Pak Mai doang? Kenapa Itu yang harus Pak satu lagi Mai? enggak? Biar dapat 2 sekaligus. Kagak demen. Gak mau tetap. Susah ya. Rebucin gitu. Kalau nanya lebih dalam, oke. Mi. Udah nih Pamai. Kita kasih Pamai. Terus harus gimana Pamai? Mau gimana antaranya? Mati kali. Lah, biar bareng gitu. Jangan dong. Ya jangan itu kan yang kita nggak mau. Karena Pamai juga kan nggak ganggu. Oh, udah beda, alamnya beda. Iya. Ya, Masa dimatiin? jadi matiin. Kan Mai juga punya istri, Iya. punya anak. Suka ikut berarti. Ini menarik nih, nyambung berarti. Jadi dulu tuh Pamai pernah ikut syuting. Cuman dia yang ngelihat, dia yang nangkep notis duluan. Ada kuntilanak merah yang dia dapetin pas kita ke lokasi syuting, itu bisa jadi. Oh, ikut Ya, emang. kan? Nyambung. Pantesan ngeliatinnya cuma sama Yang di Pamai doang. mana sih yang di hutan gitu ya? Yang ya dari di Bandung juga. Itu Dia yang lu. ngeliatin. Begitu bang. Oh jadi setiap Mai kemana-mana selalu ikut. Berarti kalau Mai nganter anak cewek itu kamu juga selalu ikut. Kamu tahu ada anak cewek itu. Si Neng tahu. Tapi nggak ganggu Tapi kan jangan kalau ke ganggu yang si lain Neng. kan. Kadang-kadang. Janganlah si Neng malah. Damai aja. Kagak tuh gua tiup-tiup. Siapanya? Jangan tiup-tiup nanti masuk angin. Ya kan nggak ganggu kalau si Neng sama yang lain juga nggak ganggu. Kalau ganggu si Neng, lu yang gua ganggu. Ya kalau kagak balik-balik ya gua mainin aja si Neng. Oh oke. Mama yang nganter nih. Mamanya nggak balik ke rumah itu terus lama misalnya keluar kotanya. Ya, Digangguin. orang kerja juga. Iya kan nggak gimana. Ya pokoknya jangan ganggu si Neng. Kagak bisa. 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 Pamai juga jangan sampai diganggu kan, kasihan dia juga. Dia nggak salah apa-apa, cuma nempatin. Malah bener kan jadi bersih. Jadi ada yang ngisi rumahnya nggak kosong.
aduh jatukannya gitulah. Ternyata mungkin Oke. dibilangin nggak apa-apa nih kan, jangan ya kayaknya. Mungkin ada juga interaksinya nggak satu arah lah gitu loh. Iya Pak. Ngerti nggak sih? Paham. Interaksinya 2 arah ternyata. Dia nggak tahu sih, dia bilang kayak gitu tadi. Interaksinya 2 arah. Jadi beliau juga mungkin merasa tidak terganggu mungkin Tanpa disadari ya. tanpa disadari. Emang kalau lagi ngobrol sama Mai, wujud lu kayak gimana? Masa kayak begini, lari semua orang. Ya cantik bang. Oh, cantik. Iya. Pantes Mai mau ya. Pantes Mai nggak takut ya. Tapi kalau ayah gak suka kayak gini. Oh, kalau lu marah kayak gini gitu. Wah. Tahu tuh orang pada lari ya, lihat gua kayak begini kali, ayah kayak begini. Iya udah terkenal juga di situ tuh. Namanya apa dipanggilnya? Bu Kunti. Bu Kunti, orang-orang udah pada tahu ternyata. Terkenal ya. Hah? Bukan ibu-ibu ya? Salah, bukan ibu-ibu, harusnya tuh yang tinggal daerah situ nih kalau notice gitu, oh ini mah daerah saya. Jangan manggil ibu lagi. Belum ibu-ibu. Apaan tuh orang baca-baca? Capek. Ya nggak apa-apa, orang punya bacaan. Iya. Jangan ganggu, kasihan Mai. Emang sekarang ada di mana Mai? Panas nih ayah. Ada yang baca-baca di luar kali, bukan di sini. Panas nih ayah. Mungkin biar Oh kalau ada yang baca-baca panas. lu ngegangguin si Neng sama Mai, bacain aja kali ya. Mai juga kalau gitu kita suruh kagak baca-baca gitu, ya. Bang, kagak gitu. Gimana? Mana sih nih? Si abang ya baca-baca ya? Mana coba? Kagak. Panas udah, apa panas nggak usah gangguin, nggak usah di sini lagi. Siapa deh itu, banyak banget. Gimana jadinya? Gimana mau tetap aja? Ya kan panjang. Gimana? Gimana nih Kang? Paling aja. Apanya? Udah pergi aja lah. Ya boleh di situ, jadi jangan ganggu. Jangan ganggu lagi, nggak diusir juga kan tadi, nggak disuruh pergi juga. Tadi ditawarin dikenalin sama cowok nggak mau, tetap iya. Panas Saya sih lupa bacaan, bacaan. Oke, saya beripet juga tadi. Ngomongnya dengan gaya bahasa seperti itu tidak biasa ya, sampai kagok banget. Aduh, itu yang bikin kita sebenarnya kalau misalkan ntar kalau misalkan ke daerah Jawa Tengah, mediasinya ngomongnya bahasa Jawa Tengah atau gimana gitu. Sebenarnya kalau dilepaskan ya ngomong aja. Angga juga pernah di satu acara dia ngomong pakai bahasa Vietnam, bayangin, gak ada yang ngerti. Waktu itu di mana sih ya? Di Batam ya? Di kampung Vietnam kan, di Batam kan? Iya, kita sempat ke situ di acara televisi waktu itu. Nah terus cuman ya takut apa yang disampaikan salah karena kita sendiri nggak ngerti gitu. Takutnya malah nyerocos kemana-mana tanpa kita bisa kontrol maksudnya apa. Nah ngomong-ngomong soal tadi si Ibu Kunti ini yang nggak mau disebut ibu-ibu ternyata karena merasa masih muda, ternyata ya dia
seperti itu karena ada interaksi gitu Iya, iya benar. dari dua arah gitu. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan guys. Iya. Jadi mungkin secara gak langsung ketika direspon dia akan merasa terpanggil dan bahkan jadi posesif banget gitu. Nah kecuali ketika yang datangnya yang dia nggak suka, baru dia mulai ganggu gitu. Galak. Sebenarnya ini bukan sosok yang baik sih. Ih, kalau komentar lagi ke videonya yang sering diganggu tuh Pak Iman malah ya. Iya ya. Iya malah karena dia nggak suka. Kalau Pak Mai kan Iya. lihat banyak gangguan malah disering diliatin. Baru bener. Iya itu bener. Baru inget. Kecurigaan ini sudah terbongkar. Cuman Ri tadi kalau dari mediasi itu setelah ngobrol-ngobrol lagi ternyata dia itu gak suka kalau Pama itu lama-lama sama kamu. Cembokur Ada guys. rasa kecemburuan dan mungkin pengen segera Pama itu pulang gitu. Tapi emang bener Jurik teh bisa cemburu ya teh. Iya. Sama orang teh bisa. Iya itu sampai terbukti pisan. nyelakain. Kemarin pas penelusuran itu kan Riri kesana kan. Selesai penelusuran itu dia langsung telepon ya. Oh, oke. Ah nggak kuat pusing pisan. Kenapa ya aku berat pisan di situ, nggak biasanya kayak gitu. Ya mungkin salah satunya itu dia nggak suka Riri datang. Takut terkuak lagi mungkin bikin ya. konten bareng ya. Takut terkuak. Nah, kalau kayak gitu tuh baiknya gimana sih? Ya jadi ya kalau mereka begitu ya mangga aja. Cuman yang saya keberatan mah tadi karena kemarin kejadiannya kayak gitu sampai ngeganggu Riri ya hejer. Kalau saya juga tadi agak kesel sebenarnya. Kenapa? Pada saat mediasi itu ini dua pria di sini malah ngajak ngobrol terus. Kan tahu kambing dibedakin juga. Suka. Iya. Kuntilanak merah. Kan kita salah Salah kita kan. Ini Riri nih gara-gara Riri semuanya. Kompor-kompornya nih. Aduh. Tapi dia tetap setia sama. Kambing dibedakin suaranya gimana? lagi. Nah, kayak gitu. Nah, tapi aku sih sebagai kakak gitu ya, Iya, Ri, bener. pengennya sih ya dihajar aja gitu. Nah, go. Iya nggak sih? Bodo amat lah. Go. Iya, masa yang kayak gitu kasihani. Dia kalau mau di rumah itu ya nggak usah sampai ikut-ikut. Iya, ganggu Riri dan lain-lain ya. Tapi seenggaknya biar dia tahu bahwa kalau ngerjain si Riri Apa ini akan resikonya? terjadi ya. Silakan ini. Tadinya sih Neng udahlah biar diajak sama cowok genit juga gitu sama si kumis. Nggak tahu tadi. Nggak mau Nggak mau juga. dua-duanya. Oke. Pendek katanya. Yang satu pendek, yang satu apa sih? Kepalanya apa gitu kepalanya? Penyok. Penyok. Aduh. Emang Pamai laki-laki paling sempurna. Ya, ke India. Ke India aja. Cuma untuk eksekusi. Ya dah. Biar sakit-sakit dikit lah. Masuk, aku jadi pamai. Siapa sobrol? Tadi panas kenapa? Kenapa sis? Nggak ada yang baca-baca. Kelompok. Nih sekarang mah gini aja. Tadi kan udah ditanya-tanyain tuh, udah senang udah ngobrol sama cowok. Sekarang waktunya kamu pindah. Jangan di situ lagi. Kamu ganggu adik saya kemarin. Kenapa? Pengen nyobain diganggu. Saya juga bisa ganggu kamu. Hah? Enggak takut. Enggak takut. Takut sekarang mah. Dari atas ah. Silakan. Ini kakaknya nih. Coy, taruh dikit tuh. Ayo kamu baca-baca juga lah. Kan Samar-samar aku dengar dia berteriak yang. Udah, kirain bawang. Ya. Pindah aja. Daripada kamu ganggu adik saya lagi nanti. Kita. Nah,
Kalau ganggu si Neng yang itu kayak gini. Pergi ya. Terserah mau ngapain, asal jangan ganggu orang lain ya. Cokelan. Ingat ya, kalau ganggu lagi makin habis kamu. Udah keluar. Udah salah. Keluar. Seperti ambulan. Ya rusak deh Pamai saja. Maaf ya Pamai. Aneh nangis. Enggak. Aneh ke dokter dulu. Enggak, tapi Pamai harusnya apa ya? Kalau misalkan dia akhirnya terusir gitu, harusnya lebih bersyukur sih karena sebenarnya berhubungan dekat gitu atau ya seenggaknya intens bertemu dengan sosok yang seperti itu bisa bawa hal yang buruk ke kita gitu. Entah itu energinya jadi negatif terus, kitanya jadi nggak bisa mikir kadang-kadang, terus kita juga nggak bisa banyak bergerak ya biasanya kalau diikutin mereka. Yang lebih parah ngeganggu keluarga. Benar. Dan yang pasti mungkin kalau selama ini tadi ceritanya videonya Riri katanya Pamai ya bentuknya ya biasa aja kayak orang. Mari kita lihat gambar dia seperti apa. Semoga Pamai juga nonton ya. Cantik ini, agak zoom dulu kali ya sedikit ya. Jadi sebenarnya si giginya tuh ada kecil-kecil gitu tadi. Oh, yang bunyi Oh iya. Oh. Jadi kalau kayak biasa Ngorok-ngorok tapi dinikmati kan. Oh, jadi nafasnya mungkin ya kayak suaranya. gitu. Tadi juga gitu ya awal-awal. Iya bener. Sadar bener-bener suaranya mah kayak ngorok. Gitu giginya kecil. Kayak gini-gini. ya. Gitu. Terus ada kuku panjang dan ya si merah ini. Mukanya mah udahlah. Oke. Buruk rupa. Oke, jadi mereka tuh memang bisa apa ya? Ya itu salah satu mungkin ya golongan apa ya? Ya nggak mau lebih dalam, cuman mereka tuh bisa berwujud seperti apa yang kita inginkan gitu. Iya benar. Ya, apa yang di kepala kita kadang-kadang ya seperti itu. Dan saya juga mungkin ya sekarang ya mau gak mau saya harus cerita bahwa Peter CS juga nggak sebagus yang digambarkan kalian bayangkan gitu. Ada masa-masa di saat mereka menjadi diri mereka sendiri dan saya benar-benar ketakutan. Oke, Riri, mudah-mudahan penelusuran virtual kita jarak jauh mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan Pamai gak nonton nggak apa-apa juga sih, biar tiba-tiba dia merasa kesepian. Wah, jangan istrinya Teman. yang nonton. Salila iya. Kesepian sebagai teman ya. Ya udah kalau begitu kan Riri udah tuh ya mungkin kalian semua nih Ada mungkin dekat-dekat mungkin ada bisa terinspirasi atau tidak hanya kalian tapi kalian semua yang ada di rumah. Kalau misalkan kalian punya ya di rumah merasa seram, terus ada tempat yang dekat dari rumah dan atau milik kalian yang perizinannya baik-baik saja, tidak ribet gitu dan keluarga kalian menyetujui, silahkan kalian kirim video untuk jurnal cerita misteri ke jurnalisa@gmail.com karena kalau kalian semakin sering kirim kita akan semakin sering tayang untuk kalian. Oke, kalau begitu terima kasih sudah nonton jurnal cerita misteri malam ini. Jangan lupa Subscribe, komen, And love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.